Di kampung kita. Melati, pelan-pelan. Kak Ipa, matahari sudah terbit. Benih padi tumbuh dari keringat petani. Benihnya bersinar. Gadis lugu, ngomong apa sih? Kalau capek, ke pinggir sana. Melati nggak capek. Melati mau bantu. Menanam banyak sekali pangan. Baik. Loh, cepat sekali tumbuhnya. Aneh. Bu Widya, tahun ini kemarau parah, nggak hujan. Kamu masih kerja sawah? Pusari, sudah kubilang, aku bukan janda. Suamiku hanya pergi berperang, belum kembali. Kalau nggak tanam pangan, tahun depan keluarga akan kelaparan. Lihat gadis lugu itu. Langsing kayak kuda, bisa kerja begini. Semua warga tak berani tanam, dia malah mau. Menurutku, tahun depan pamennya pasti gagal. Bener dong. Yuk! Pusari jahat. Melati bisa tanam banyak sekali panen. Amin, amin. Benih kecil cepatlah tumbuh. Aduh. Melati, capek ya? Ayo pulang. Baik. Yuk. Wah, Kak Ipa, lihat. Banyak sekali pangan besar. Ini kok bisa begini? Kentang, jagung, tomat besar. Ini semua ditanam Melati. Ya Tuhan, baru semalam tumbuh sebanyak ini. Aku nggak mimpi kan? Kak Ipar, biar aku gigit. Kalau sakit, berarti bukan mimpi. Baik, gigit saja. Melati, sakit. Jangan gigit lagi. Beneran, bukan mimpi. Melati, ini pasti berkah dari Tuhan. Kita diberkati. Kalau gitu, kita nggak akan kelaparan lagi, kan? Panen yang banyak ini bisa kita jual ke kota. Kalau gitu, kita punya uang. Dengan panen ini, kita bisa menunggumu pulang. Risa. Di militer, jaga diri baik-baik. Pulanglah. Kamu pergi jadi tentara dan tak kembali. Tak ada kabar. Aku dan Melati menunggumu 10 tahun. Risa, aku dan Melati menunggumu pulang. Wah, tomat besar ini manis dan juicy. Melati, hati-hati. Melati, awas. Melati, gak apa-apa. Tomatnya enak banget. Kakak Ipar makan juga. Panen kita besar sekali. Pasti laku mahal. Ini apa? Ayo kita lihat. Wah, tomatnya besar sekali. Seumur hidupku belum pernah lihat tomat sebesar ini. Nggak mungkin. Ini nggak palsu kan? Ini tomat kami, baru panen, 60 per pon. Bisa dimakan ya? Tentu bisa. Melati sudah matang, manis dan wangi. Sudahlah. Jangan percaya gadis lugu. Ayo. Nggak beli. Ngomongnya kok gitu? Nggak apa-apa. Tomat ini hasil kebunmu? Besar sekali. Butuh berapa orang untuk habisin ini?
Orang ini kelihatannya kaya. Ini kan tomat terbesar di dunia. Permisi, siapa yang menanamnya? Melati, ada tamu. Dia tanya siapa yang menanam tomatnya. Aku yang tanam. Apa? Mau beli tomat? Lộc japai perpon. Tomat ini kamu yang tanam? Hebat sekali. Mau coba rasanya? Baik, saya coba. Rasa asam manis yang sempurna. Dagingnya lembut seperti awan. Dagingnya lembut seperti awan. Dagingnya lembut seperti awan. Hanya satu gigitan sudah membuatku terpesona dengan kelezatannya. Setelah makan, semua sakitku hilang. Ini seperti makanan dewa. Bagus. Tomat ini saya beli. Saya tawar 10 juta. Saya beli semua. Bagaimana? Banyak sekali. Makasih, Paman. Melati, kita tidak boleh sembarangan menerima uang orang. Pak, kan sudah sepakat 600 per pon. Uangnya terlalu banyak, kami tak bisa terima. Uang ini kalian terima saja. Kulihat gadis ini kelak pasti sukses. Kakak ipar, terima saja. Kita beli permen. Melati menderita bersamaku. Kalau Du punya uang untuk obat, Melati takkan demam tinggi terus, otaknya rusak, dan jadi seperti ini. Suruh orang bawa semua ini. Nanti aku mau makan ini tiap hari. Baik, Pak Surya. Paman, Melati mau kasih tahu rahasia. Di rumah kami masih ada banyak sekali panganan besar. Apa? Ya ampun, ini semua apa ya? Apa? Ya ampun, ini semua apa ya? Ya ampun, besar sekali. Melati. Ini semua kau tanam. Iya, ini tanaman melati. Semua panen di sini, semua tanaman melati. Bu Widya, Melati hebat sekali. Panen ini bisa pecahkan rekor dunia. Setinggi itu. Melati, kamu benar-benar dewa. Dewa itu apa? Paman Surya sedang memujimu. Aku mau bayar 300.000 untuk semua panen di sini. Ku beli semua. 300.000? Jangan-jangan. Memang susah cari uang sekarang. 3, 3, 1. Jadi berapa sih? Itu uang sebanyak-banyaknya. Berarti aku bisa beli permen sebanyak-banyaknya. Ini semua berkat Melati. Rizal, di luar jaga diri baik-baik. Jangan khawatirkan kami. Ini cek 300.000. Aku mau panen ini. Semua untuk riset. Untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan. Dasar berguna. Seharian cuma main kartu. Ma, aku cuma main sebentar. Main sebentar apanya? Aduh, ini tanaman siapa? Panennya besar sekali. Melati, Paman Surya duluan ya. Kita ketemu lagi ya. Paman, sampai jumpa. Bu Widya, ini semua tanamanmu ya? Melati yang tanam. Kenapa? Gadis bodoh. Wah, Bu Widya, coba ceritain, ini laku berapa? 100.000. Waduh, guai. Bu Widya, ini siapa? Tetanggaku. Tanah ini kan aku yang jual. Sekarang dapat uang sebanyak ini, badikan setengahnya. Itu kan sudah lama. Beraninya kamu. Kenapa? Dasar janda pembawa sial. Jangan gak tahu diri. Dasar jahat. Seharusnya tidur di kandang babi. Butuh.
bilang apa? Dasar bodoh! Apa katamu? Paman Surya, dia ganggu aku. Biar Paman urus. Berani-beraninya bikin ulah di depan mataku. Cepatnya! Memangnya kamu siapa? Kelihatannya dia kaya juga. Bu Widya, ini selingkuhan baru kamu ya? Kamu, Saya Surya Hartono dari Kota Sumber. Kalau tahu diri, cepat aja. Aku tak peduli siapa kamu. Minggir! Kamu. mau cari masalah? Tahu siapa dia? Surya Hartono. Dia orang terkaya di Kota Sumber. Apa katamu? Dia orang terkaya di Kota Sumber. Aduh, ngawur. Aduh, ibu. Orang terkaya Kota Sumber kok ke sawah? Dasar galak. Beuh, aku beneran. Cepat minta maaf. Ngapain minta maaf? Tunggu kakakku pulang. Kalian semua tamat. Kata pepatah, harga tanah mahal, tapi tetangga lebih berharga. Kamu tetangga sebelahmu galak begini, hidupmu sulit akan baik-baik saja. Mereka ganggu Melati. Bilang Melati lugu. Bilang kakak ipar janda. Suaminya jadi tentara 10 tahun, nggak pernah pulang. Karena kamu, dia mati. Enggak! Kakak jadi tentara. Kakak masih ada. Pak Surya, akhirnya ketemu juga. Mereka ini siapa? Habislah. Ambil mereka berdua, bawa pergi. Siap! Mau pukul. Rasain. Melati, kalau ada masalah lagi nanti, bawa emas ini. Cari paman di kota. Makasih Paman Surya. Pak Surya, biar saya antar. Baik. Cantiknya. Kenapa emasnya hilang? Ini apa? Banyak emasnya. Banyak sekali koin emas. Mati? Ada apa? Ada apa ini? Kak Ipar, lihat pohonnya, lihat pohonnya. Jangan-jangan ini juga ditanam Melati. Cepat lihat. Banyak sekali ikan koi. Ini. Pohon rezeki, sumber rezeki. Ikan koi, simbol keberuntungan. Kita akan beruntung. Ya ampun, panen. Kak Ipar, kita kaya. Cepat, kumpulkan semua koin emasnya. Aduh, sialan, sakit banget. Ada Pak Surya si kaya. Kita jangan cari masalah sama mereka. Ya iyalah. Bu. Cepat sini, cepat! Ngapain? Aku nggak salah lihat kan? Di sawah mereka ada pohon rezeki. Hah? Kalau kita dapat emasnya, kita kaya. Yuk, cepat sana. Melati, kamu hebat banget. Kita jadi orang kaya. Tunggu. Bu Widya. Salah. Widya. Jangan-jangan mereka lihat koin emasnya. Kok datang Ladi? Aku panggil Paman Surya, biar pukul kalian Ladi. Ingin aku panggil Paman Surya, biarkan dia hajar kalian lagi. Aduh, Melati. Kok kamu ngomong gitu? Jangan sungkan. Bu Sari, kalian mau apa? Widya, aku jual ke kamu tanah ini. Dan hasilnya banyak sekali. Berikan aku separuhnya. Itu wajar. Jangan mimpi, cepatnya. Hei, jangan jadi masalah. Kamu mau apa? Percaya nggak? Aku rampas semua emas ini. Pindah kota, jadi bos sana. Nak, benar juga. Kak Chandra, ada apa? Kalian datang pas. Mereka punya emas. Cepat rebut. Aku baji kalian. Jangan mendekat, maju Ladi, aku lapor. Tangkap mereka. Serang. Lepaskan.
10 tahun. Aku akhirnya kembali. Istriku dan Melati. Bagaimana kabar mereka? Berhenti! Kalian jahat! Itu suara istriku. Ikuti aku. Suara istriku. Ikut aku. Lepaskan! Janda sialan. Lepaskan! Kalian jahat! Mau mati ya? Lepaskan! Jangan ganggu kata iparku. Wah, nak, ini emas asli. Benarkah kita kaya raya? Jangan, ini punya Melati. Lepaskan! Katamu saja ini milikmu. Banyak emas ini. Kalian takkan sanggup. Jahat, tunggu kakakku kembali. Kalian tamat. Dasar bocah bodoh. Ngomong apa sih? Kakakmu. Dia takkan pernah kembali. Kak Ipa. Melati, jangan nangis. Kakakmu pasti akan kembali. Berhenti! Kakakku kembali. Kakakku kembali. Coba saja sentuh mereka. Kakakku kembali. Sayang, akhirnya aku kembali. Riza, kamu kembali. Kukira kamu celaka. Sudah kubilang, aku pasti kembali hidup-hidup. Rizal Pratama, kok bisa hidup-hidup kembali? Bu, gimana nih? Rizal, mereka menindas kami. Beraninya kalian bikin ulah di sini. Bawa mereka semua. Larry! Kejar mereka! Kak, mereka jahat. Mereka menindas Melati. Rizal, ini Melati. Melati, sudah besar begini. Melati, jangan takut. Ada kakak. Kakak lindungi kalian. Bibi jahat. Kalian tamat. Riza, ini salah paham. Iya, salah paham semua. Dia rebut barang Melati. Katanya tanah ini milik mereka. Jangan dengar gadis lugu ini nyawur. Beraninya kalian. Di siang bolong, berani merampok di sini. Bawa mereka semua. Serahkan ke polisi. Jangan. Bawa mereka semua. Serahkan ke polisi. Jangan. Tunggu. Kenapa tangkap aku? Betul. Coba saja. Percaya nggak akan kubunuh kalian? Mereka jahat. Hasil panen kami yang susah payah, langsung saja mereka mau rebut. Bu Widya, jangan ngawur di sini. Lahan ini semua milik keluarga Sari. Hasil panennya tentu saja milik kami. Jangan buang waktu. Bawa semua. Jangan, dia serius ya? Astaga, dia nggak akan beneran serahkan kita ke polisi kan? Diam. Kamu serius? Riza, Bibi salah. Jangan tangkap kami. Tangkap penjahat. Sayang, kalian gak terluka kan? Kak, ada kakak. Aku dan kakak ipar aman. Kakak salah. Kakak janji gak akan meninggalkan kalian lagi. Pak Surya, kamu bawa aku ke tempat rongsokan ini buat apa? Profesor Bangwang, kali ini perjalananmu takkan sia-sia. Aku menemukan di seluruh dunia pangan paling ajaib. Omong besar ya. Jangan sampai lidahmu patah. Nanti, jangan berkedip. Ayo, masuk dan lihat. Maju ke dalam. Ayo, lihat baik-baik. Ini sebenarnya ada apa ini? Pak Surya, sebenarnya ada apa ini? Lihat sendiri. Wah, bagus banget. Kualitasnya, kematangannya. Ternyata ada yang berhasil menanam buah sebesar ini. Harum buahnya juga segar banget. Profesor Bambang,
Panennya bagus kan? Ini bukan cuma bagus. Ini bukan barang biasa. Pak Surya, cepat kasih tahu. Ini dari mana? Gimana kalau coba tebak? Jangan-jangan dari luar negeri? Teknik tanam terbaru? Ini kita sendiri yang tanam. Kita? Aku beli dari seorang gadis yang kecil. Pak Surya, jangan bercanda. Bukan bercanda, aku serius. Benar. Sayuran ini bukan cuma enak, manfaatnya juga luar biasa. Maksudmu? Begini saja. Waktu itu, aku kena flu parah. Belum sembuh setengah bulan. Setelah makan tomat ini, aku langsung sembuh. Profesor Bambang, coba. Enak. Enak. Profesor Bambang. Profesor Bambang. Anda nggak apa-apa? Bagaimana kondisinya? Tunggu. Profesor Bambang. Minusku yang ribuan, sepertinya sembuh total. Hah? Minus saya 1000 lebih derajat. Cuma karena satu gigitan tomat, langsung sembuh. Pak Surya, ini ajaib banget. Bener, cepat bawa saya ketemu dia, cepat. Kedatangannya bisa mengubah masa depan pertanian. Syukurlah kakak sudah pulang. Sup ayam hangat nih. Harumnya. Nih, Melati, makan paha ayamnya. Makasih, Kak. Sayang, ini untukmu. Rizal, selama ini menjaga perbatasan, kamu sudah capek. Makan ini. Nih. Kamu lebih capek jaga Melati. Jangan rebutan. Paha ayam melati kasih kakak ipar. Dimi, kalian berdua jadi dapat paha ayam. Melati, kakak ipar gak suka paha ayam. Ini untukmu. Makan, melati kan masih kecil. Makan sayap kecil saja. Melati sudah besar ya. Aku pulang. Kalian takkan menderita lagi. Oh ya, Melati. Ini bibit padi yang kubawa dari perbatasan. Untukmu. Harumnya, melati mau menanamnya di sawah. Baik. Ayo, makan. Nih, makan lagi. Makan sayur lagi. Anak padi kecil, cepatlah tumbuh. Dan tumbuh sehat. Melati, waktunya tidur. Sudah. Melati sudah besar sekali. Waktu kamu pergi, dia baru 6 tahun. Dulu masih kecil-kecil. Sekarang sudah jadi gadis dewasa. Kak, kamu akhirnya kembali. Jangan takut, kakak di sini. Aku tahu kamu masih hidup. Dan akan kembali. Melati bersama kita sudah menderita terlalu banyak. Aku pasti akan melindungi kalian. Wah, banyak sekali malai padi. Kakak, Kak Ipar, cepat lihat. Semuanya sudah besar.
Sayang, malai padi ini dari mana? Kemarin baru panen. Kok hari ini sudah tumbuh lagi? Aku yang tanam. Apa katamu? Ini semua aku yang tanam. Aku suruh mereka tumbuh, mereka langsung tumbuh besar. Melati, maksudmu semua padi ini ditanam kamu? Aku tanam semalam. Musim ini butuh setidaknya setengah tahun padi baru matang. Kelihatannya padi ini sama dengan yang kubawa semalam, tapi lebih unggul dan lebih penuh. Beberapa hari lalu, Melati juga menanam tanaman raksasa. Tomat besar. Besarnya begini. Kok bisa? Jangan-jangan adikku punya bakat tanam sakti? Aduh, Melati, akhirnya ketemu kamu. Paman Surya. Kak, ini Paman Surya. Profesor Bambang, inilah yang kubilang saudari Melati. Pak Surya, semua tanaman pangan yang raksasa ini ditumbuhkan oleh gadis ini. Profesor Bambang, jangan meremehkannya. Teknik tanamnya mungkin lebih hebat darimu. Tapi dia kelihatannya... Profesor Bambang, jangan meremehkannya. Bisa kamu tanam buah sebesar itu? Tentu tidak bisa. Paman Surya, ini kakakku. Kan ku bilang dia pasti pulang. Hello, saya Surya Hartono. Kudengar kamu selalu mengawal perbatasan. Panggil saya Rizal saja. Rizal. Nama yang bagus ya. Ya Tuhan! Ya Tuhan! Padi ini siapa yang tanam? Apa? Kamu? Ini padi yang kau tanam? Iya. Tak percaya. Profesor Bambang, ini kan cuma padi biasa. Apa spesialnya? Kau tahu apa? Ini padi emas. Kalian pernah lihat bulir padi setinggi ini? Enggak. Panjangnya minimal 35 cm. Banyak sekali cabang sekundernya. Ya Tuhan. Ini tak terpercaya. Ini nggak masuk akal. Profesor Bambang, kenapa? Endosperma utuh. Kemerahan ini seperti giok. Apa dia memujiku? Kami para tua-tua ini di laboratorium berpuluh-puluh tahun. Teknik yang tak tercapai. Kau bilang, tumbuh dari tangan gadis ini? Bahkan dengan teknik hibrida terbaru, takkan bisa menghasilkan padi berkualitas begini. Ini mutlak merupakan keajaiban terbesar di bidang pertanian. Panen padi raya, ombak emas bergulung. Aroma padi memikat hati. Kakek, kamu nggak apa-apa? Nak, bisa ceritakan pada kakek, bagaimana caramu? Aku cuma menanamnya, lalu mereka tumbuh sesuai keinginanku. Profesor Bambang, padi ini gak enak? Siapa bilang gak enak? Padi ini enak banget. Besar dan penuh. Bulat seperti mutiara. Di mulut ada aroma rumput segar. Juga ada manisnya padi. Benarkah segitu ajaibnya?
Ipar, kita coba juga. Enak banget. Aku merasa tenagaku jadi lebih bertenaga. Kalau tebakanku benar, padi yang ditanam melati punya khasiat menyegarkan otak. Setelah dimakan, bisa 7 hari terus bisa bertenaga tanpa tidur. Profesor Bambang, ini keterlaluan ya. 7 hari tanpa istirahat. Ajaib banget. Apa Bapak salah? Betul, manusia harus istirahat. Kata Kak Ipar harus tidur dan bangun pagi, baru bertenaga. Melati benar. Profesor Bambang, ini sebenarnya ada apa? 7 hari, itu cuma tebakan saya. Hasil sebenarnya mungkin lebih ekstrim. Mungkin 10 hari. Apa? Maksud Bapak, padi ini bisa membuat orang energik selama 7 hari? Ini nggak mungkin kan? Sebelum hasil tesnya keluar, kalian pasti nggak percaya. Begini saja, padi emas dari Melati, jual semua padaku. Hah? Saya bersedia. Saya akan beli dengan harga emas semua padi emas ini. Maksud Bapak harga emas? Jangan-jangan, padi ini terlalu murah. Bayar saja sesuai harga pasar, itu sudah cukup. Iya, kalau Bapak suka, kita kasih gratis untuk dicoba. Mana bisa begitu? Padi emas ini berapa kilo? Semua dihitung dengan harga emas. Profesor Bambang biasanya sangat pelit pada diri sendiri. Gajinya semua untuk riset. Hari ini, untuk Melati, malah beli padi mahal. Kali ini, si pelit akhirnya buka dompet. Kakek suka, Melati kasih saja. Melati, jangan kasihan kakek. Kakek punya uang. Punya uang. Profesor Bambang, ini nggak kayak kamu. Beda dari biasanya. Aku kenapa? Memangnya cuma kamu yang boleh beli hasil panen Melati? Tenang saja, uangnya akan saya suruh orang antar ke sini. Melatilah Melati menjadi orang hebat. Kreditnya ada pada kalian. Dulu, adik Chandra umur 6 tahun menimbang gajah. Sekarang, anak tani Melati menciptakan keajaiban. Mengasuh Melati, anak sehebat ini, Anda berdua berjasa besar. Anda terlalu memuji. Kondisi Melati agak khusus. Yang penting dia tumbuh sehat, kami sudah merasa puas. Iya, kami tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang berusaha. Kakak Ipar membesarkanku, pasti berat. Kakak, Ipar tidak berat. Justru kamu ikut menderita. Kalau di keluarga lain, penyakit Melati pasti sembuh. Enggak kok, masakan Tata Ipar enak, gak berat. Aduh, Melati. Anak ini perhatian sekali. Baik hati dan pintar. Andai dia cucuku. Profesor Bambang, pandanganku Surya Hartono tidak akan salah. Dari awal, aku tahu, Melati pasti akan menjadi pilar bangsa. Anak ini makin kulihat, makin kusuka. Sudah kuputuskan. Akan kuberitahu institusi, lalu lapor ke Kementerian Pertanian. Yeay! Di Desa Pratama ada petani sakti. Melati, apa kamu tertarik bergabung dengan Institut Pertanian? Nanti kamu belajar bersama kakek. Institut Pertanian? Rizal, Institut Pertanian itu buat apa ya? Itu tempat riset pertanian. Jadi, tempat untuk menanam ya? Bisa dibilang begitu. Melati suka menanam benih.
lalu menjadikannya bibit hijau. Kalau begitu, Melati, kamu bisa lakukan hal yang kamu suka. Baik. Baik. Surya Hartono, jangan nyawur. Institut Pertanian kita ya, teknologi tercanggih dengan cara termudah diterapkan di ladang. Buat panen lebih banyak, petani lebih ringan, semua makan lebih baik. Melati juga mau orang-orang makan lebih baik. Jangan seperti aku dan kakak ipar, sering lapar. Rizal, Institut Pertanian ini tempatnya bagus ya. Kalau Melati belajar di sana, pasti dapat ilmu beneran. Melayani rakyat. Melati, kamu mau belajar dengan kakek? Kalian salah paham. Maksudku, aku beruntung sekali jadi guru Melati. Apa katanya? Melati, apa aku berkesempatan menjadi gurumu? Rizal, sebenarnya ada apa ini? Jangan-jangan adik kita memang hebat? Jujur saja, anak ini menanamnya mungkin lebih hebat dariku. Tapi ini tidak buru-buru. Kalau sudah dipikirkan baik-baik, beritahu saya. Ini kartu namaku. Pak Arif baru dapat kabar dari Institut Pertanian. Di Desa Pratama ada anak tani, namanya Melati. Anak tani? Berapa umurnya? 18. Katanya otaknya agak bermasalah. Otaknya bermasalah? Bisa tanam apa? Ini Tata Melati, yatim piatu. Kakak iparnya petani. Kakaknya yang satu-satunya baru pulang dari Medan. Waktu kecil demam. Karena tak punya uang, jadi lugu. Anak ini kurusan. Kasihan sekali. Ini foto dari kepala Profesor Bambang. Foto dari lokasi kejadian. Maksudmu, tanaman di sawah ini ditanam oleh anak ini? Bukan cuma itu. Beberapa hari lalu, dia juga menanam tanaman raksasa. Tak percaya. Di mana dia sekarang? Desa Pratama. Cepat siapkan mobil. Siapkan juga hadiah. Aku akan menemui dia sendiri. Masih muda, sudah punya bakat bertani sehebat ini. Aku harus pergi secepatnya untuk menemui dia. Baik. Lihat baik-baik semuanya. Dia, anak tani dari Desa Pratama. IQ-nya cuma setinggi anak 6 tahun. Dia menghasilkan buah raksasa dan juga padi emas yang lebih canggih. Bos, foto-foto ini jangan-jangan palsu ya? Gadis lugu ini ternyata ahli tumbuhan. Kelihatannya lugu. Ini foto dari Institut Pertanian. Jadi nggak mungkin palsu. Sudah bertahun-tahun di bidang ini, melatih si jenius tani. Aku belum pernah lihat berita sehebat ini. Kedatangannya pasti akan menggemparkan negeri. Jalan ke Desa Pratama. Sekarang. Pokoknya harus dapat berita utama ini. Lebih cepat, kita harus yang pertama sampai di Desa Pratama dan temui Melati. Kalau Melati ke Institut Riset Pertanian, kami pasti akan memberinya sumber daya terbaik dan dididik sekuat tenaga. Melati, cepat berterima kasih pada Profesor Bambang. Makasih Kakek Bambang. Kalian salah. Harusnya saya yang berterima kasih. Profesor Bambang, Melati. Bakat bertanam anak ini sangat langka sekali. Kita harus melindunginya baik-baik. Harusnya kita hargai bakatnya. Jangan sampai sia-sia.
Melati lapar. Melati sayang, tahan sebentar ya. Sebentar lagi waktu makan siang. Dengar kan? Anaknya lapar. Di jalan tadi, bukannya kita beli makanan. Aduh, aku ini ya. Aku ambilkan sekarang. Tunggu. Wah, harum banget. Ini beli di jalan ya? Makanan tahun baru kita juga nggak seenak ini. Profesor Bambang, Anda terlalu boros. Boros apanya? Yang penting anaknya senang. Itu yang terpenting. Melati, cepat, masih hangat. Kak Ipa, boleh aku makan? Makanlah. Ini semua Paman Surya dan Kakek Bambang yang belikan. Benarkah? Makasih Paman Surya. Makasih Kakek Bambang. Makanlah. Paman Surya dan kakek duluan. Anak ini sangat sopan. Mana lukunya? Sini, makan. Enak, enak. Melati, nih, minum susu. Ini susu, harumnya. Nih, makan daging sapi. Makasih kakek. Melati, makan ini sayang. Ini yang enak. Makan yang banyak ya. Semua, makanlah. Kita makan semua ya. Makanlah. Kenyang. Baik ya. Sudah kenyang? Kenyang. Bisa mulai berkebun. Melati. Ayo ikut lihat. Yuk. Si labu kecil, dengarkan Melati. Tumbuh baik-baik ya. Dia mau tanam labu. Labunya sudah kering, gak mungkin tumbuh. Si labu kecil, cepatlah tumbuh. Jangan-jangan ini buah ginseng sakti dari kisah perjalanan ke barat. Si labu kecil, cepatlah tumbuh. Jangan-jangan ini buah ginseng sakti dari kisah perjalanan ke barat. Buah ginseng sakti? Kok bisa? Bentuknya seperti bayi baru lahir. Memiliki 4 anggota badan. Memiliki 5 indera. Ini benar-benar buah ginseng sakti. Katanya buah ginseng sakti ini bunga sekali 3.000 tahun. Berbuah sekali 3.000 tahun. Lalu 3.000 tahun lagi baru matang. Totalnya hampir 10.000 tahun. Baru sebentar, Putri Melati sudah menanamnya. Melati hebat kan? Melati, ceritakan pada kakek Bambang, bagaimana caramu bisa begini? Melati, ceritakan pada kakek Bambang, bagaimana caramu bisa begini? Iya, buah ginseng sakti dalam kisah perjalanan ke barat butuh waktu puluhan ribu tahun untuk menghasilkan 30 buah. Tapi yang ini malah ada 60 buah. Melati juga nggak tahu. Hah?
Melati cuma minta si labu kecil untuk cepat besar, lalu dia nurut saja. Apa? Jangan-jangan di dunia ini benar-benar ada bakat bawaan untuk tanam semua berhasil. Dasar brengsek! Mah, kita masuk ke sana. Nanti gimana di desa? Busari, Chandra, ada apa? Kita berdua masuk. Nanti di desa gimana mau hidup? Aduh. Busari, Chandra, ada apa? Kudengar kalian berdua ditangkap karena salah. Benarkah? Kak Hadi, kok kamu kesini? Sebenarnya ada apa? Ini semua gara-gara si Wijaya. Catatan ini akan ikut seumur hidup. Denda 10 juta rupiah itu cuma hilang begitu saja. Aku salahkan siapa sih? Siapa? Widya. Canda itu. Bukannya suaminya baru pulang. Dia cuma nekat karena ada suaminya yang membelanya. Makanya dia berani menindas kita. Oh ya? Apa? Beraninya melakukan hal sejahat ini? Bagus. Aku, Hadi Pratama, paling benci orang yang suka menindas. Hari ini, biar aku yang urus. Kak Hadi, Widya pasti bisa wak. Beraninya menindas adikku Chandra. Hari ini akan kuberi mereka pelajaran. Tunggu. Lihat, itu apa? Buah ginseng sakti. Lihat itu, apa? Itu pohon ginseng sakti. Tunggu, buah ginseng sakti? Bukannya itu dari kisah perjalanan ke barat? Kok ada di rumahnya? Adeh, gadis itu aneh banget. Waktu itu, dia bahkan menanam koin emas. Koin emas apa? Kalian berdua gak bohongin aku kan? Benar atau enggak? Kita lihat saja langsung. Kalau pohon ini asli, kita bertiga pasti kaya raya. Takkan mati. Takut mimpi pun tak berani mikir gini. Ali, panggil semua teman ke ladang. Ada urusan besar. Ayo. Lihat ini. Ajaib banget. Melati, apapun ditanamnya pasti berhasil. Nggak ditanam pun berhasil. Anak ini hebat banget. Yang ditanamnya, semua itu bisa memberi manfaat. Keberuntungan sakti. Keberuntungan sakti. Benar, itu keberuntungan sakti. Widya! Keluar kau! Kak, Busari jahat datang lagi. Semuanya, rebut. Siap. Kalian? Hadapi mereka. Semua barang di sini. Bawa semua. Kak Ipa, mereka galak. Melati takut. Tenang, Melati. Hadi Pratama, kalian mau apa? Ngapain? Tentu saja datang beres-beres. Lihat saja keluarganya Busari, diperas begini. Rizal Pratama. Orang jahat juga tak sejahat kamu. Kamu buta. Mereka yang mulai duluan menindas keluarga kami. Busari jahat. Jangan ganggu kakak dan Kak Ipar. Hadi Pratama, kamu lupa. Kita kesini ngapain? Gawat, mereka mau rebut buah ginseng sakti. Apa? Semuanya, buah ginseng di pohon ini jangan ada sisa. Petik semua. Jangan dipetik. Gawat. Surya Hartono, orang mana? Orang? Kita datang bareng. Mereka nggak ikut. Gawat, kamu ini... Warga sekalian, jangan sentuh pohon ini. Dengar ya, mulai hari ini, buah ginseng ini, dari kulit sampai bijinya, semua milikku. Apa?
buah ginseng sakti. Ini semua milikku. Kok bisa? Biar aku. Aduh, sayang sekali. Sialan. Ini buahnya 1000 tahun sekali. Buah ginseng sakti. Kok bisa begini? Buahnya luka. Hentikan semua. Rizal Pratama. Sepertimu ini, berani-beraninya menghalangi? Cik. Henya dari tanahku. Kalian semua, keluar! Usir mereka. Jangan halangi aku. Nggak bisa dipetik. Kalau gitu, pukul jatuh. Betul. Orang jahat, jangan sakiti buah-buah ini. Jangan. Jangan ganggu buah kecil. Ya Tuhan, gadis lugu ini hebat juga. Tapi, ini bukan terserah kamu. Berhasil. Kok bisa begini? Meninggalkan jejak. Di kayu, layu. Di tanah, masuk. Ini benar-benar makhluk sakti. Kak Hadi, ini aneh. Keluar semua! Ngapain diam saja? Serang! Jangan ganggu kakakku. Jangan ganggu kakakku. Serang! Jangan lepaskan satu pun! Siap! Rizal. Di mana ini? Aduh, kalau begini bisa ada yang mati. Hentikan semua. Kak Hadi, kita nggak bisa melawan dia. Dia orang terkaya di kota Sumber, Surya Hartono. Dia punya backingan besar. Aku gak peduli siapa dia. Kalaupun Tuan turun, kalahkan saja. Gila, mereka ini gila semua. Rizal Pratama, berlutut sekarang. Sujud 3 kali padaku, baru kukaukan nyawamu. Dasar jahat. Kalian jahat semua. Kalian jahat sekali. Itu apa? Kalian jahat semua. Tolong! Riza, ini apa semua? Jangan takut, ada Melati. Dari mana tanaman ini? Minggir! Astaga, ini gila banget. Bu, aku takut. Nak. Rasain, jahat sama kakak iparku. Pak Bambang, ini apa semua? Ternyata punya kesadaran sendiri.
Sepertinya Melati yang mengendalikan tanaman ini. Melati? Kok bisa? Wah, ternyata benar dia. Aduh, pinggangku. Bagus, ternyata kamu, gadis lugu, meracuni dari belakang. Beraninya merebut milik Melati. Beraninya menindas kakak dan iparku. Gadis lugu, percaya nggak? Ku beri kamu. Kak Ipa, mereka galak. Jangan takut, Melati. Aruskan saja padaku. Jangan takuti anak ini. Sebenarnya kalian mau apa? Mau apa? Pohon ini aku ambil. Benar. Ini pohon Melati, nggak akan kuberikan. Waduh. Gadis lugu, tapi jaga wilayahnya kuat. Kalian sudah coba? Buahnya nggak bisa dipetik. Dipaksa pun nggak ada gunanya. Hari ini, pohon ini, aku ambil. Hei, kukira kita cabut saja sampai akarnya, beres sekaligus. Idaman! Kak Ipar, mereka mau menyerang lagi. Nggak akan. Hari ini, ku kasih kalian triknya. Pohon ini, ku pindahkan. Apa? Dia mau menggali pohon ini? Berhenti! Berhenti! Siapa berani menggali pohon ini? Rizal, kok ada orang lagi? Kelihatannya ramah, bukan orang jahat. Pak Arif, dia Putri Melati. Surya Hartono, orang terkaya kota Sumber. Tunggu, bukankah itu Profesor Bambang, Kepala Institut Riset Pertanian? Ilmuwan hebat Bambang, dia juga datang. Aku terlambat. Datang lagi yang nonton. Kamu lagi ngapain? Nggak ada urusanmu. Nyah. Lancang! Siapa suruh kamu bicara begitu? Nyah. Lancang! Siapa suruh kamu bicara begitu? Aduh, makin semangat ya. Dengar ya, jangan ikut campur. Aku ini suka ikut campur. Semua di kota Sumber, semua yang ada, semua aku urus. Apa? Dasar sombong. Dengar ya, kalau nggak pergi, kamu ikut dihabisi. Bilang mereka, siapa aku sebenarnya? Sure. Lihat baik-baik. Lihat, lencana pemimpin kota. Astaga, jangan-jangan dia... Pak Arif? Pak Arif. Rizal, ternyata dia pemimpin kota. Pak Arif. Gawat. Ternyata dia Pak Arif Pratama. Gimana nih? Bu Sari, dia pemimpin kota dari 16 wilayah yang terkuat. Dia sangat kuat. Kita cari masalah sama iblis. Kamu yang cari masalah sama keluarga Pratama. Bukan salahku. Apa katamu? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin mereka datang? Omong kosong. Kalau bukan kamu bilang mau bantu, mana mungkin kami ikut? Pak Arif. Pak Arif, ampuni kami. Kami tidak bersalah. Mereka jahat. Mereka menindas kami. Kamu jangan ngawur. Melati tidak. Mereka juga mau rebut barang Melati. Oh ya? Pak Arif, tidak berani. Hamba hanya salah paham. Ini semua ulah wanita jahat ini. Hamba sungguh tak mau datang. Pengawal, tangkap mereka semua. Jebloskan ke penjara kota. Sabar!
tangkap dia. Jebloskan ke penjara kota. Jangan! Jangan! Lepaskan aku! Aduh, jangan, Pak Arif, aku difitnah. Ini semua ulahnya. Aku tak mau ke sini. Yang di tanah itu juga. Jalan lepas. Siap. Widya, Rizal, tolong bela paman dong. Bawa pergi. Pak Arif, tolong. Kak Ipar, orang jahatnya sudah ditangkap. Para penjahat ini akhirnya dapat karma. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arif atas keadilannya. Anda membela kami. Makasih, Paman Arif. Nak, kamu Putri Melati. Kamu juga mau main sama aku? Aku kesini khusus untuk memberimu hadiah. Hadiah? Penawal, bawa semua barangnya masuk. Siap. Hadiah Pak Arif untuk anak tani Melati. 4 kitab kuno, 1 peti emas, benih kapas super, pasang ginseng liar 1000 tahun. Kado. Wah, banyak banget kado. Ensiklopedia Tumbuhan Dunia, Kitab Tumbuhan Sakti, Buku Kebijakan Pertanian, Pantuan Petani Nusantara. Keempat kitab kuno ini masing-masing adalah puncak dari ilmu pertanian. Pak Bambang, ini benarkah sehebat itu? Apalagi kapas super itu, bahkan tak ternilai dan tak ada di pasaran. Profesor Bambang, mata yang tajam. Ini hasil riset terbaru kami. Begitu ditanam, harga kapas global akan berubah selamanya. Nantinya, semua orang bisa pakai kapas bagus. Melati suka ini. Rizal, kado ini terlalu berharga. Kami tidak pantas. Pak Arif. Kado-kado ini aku kasih dengan tulus. Melati, kau pantas. Kalian terima saja. Terima kasih, Pak Arif. Paman Arif, Melati akan berusaha menanam kapasnya. Baik, Paman percaya kamu. Serahkan pada Melati. Pak Bambang, hadiahnya hebat. Kita kalah telak. Aduh, dasar otakku. Kok aku lupa bawa kado? Tunggu, itu... Ini buah ginseng sakti. Buah ginseng sakti? Benar, inilah yang dicatat dalam kisah perjalanan ke barat, pohon ginseng sakti. Penjahat tadi mau merebut buah kecil Melati. Apa? Beraninya rebut keberuntungan sakti? Penawal, hukum berat mereka. Syek! Jangan! Ampuni kami! Paman Arif hebat. Beraninya mereka ganggu kakak dan kakak ipar. Nanti, kalau Melati disakiti lagi, Paman akan belain kamu. Nish. Ini harimau kecil. Tunggu. Ini lencana harimau. Lencana harimau. Pak Arif Pratama ternyata memberikan rencana berharga ini untuk Putri Melati. Ini tidak pantas, kan? Apa pantas tidaknya? Itu bukan masalah. Dia kan anak. Yang penting dia suka. Ini... Paman Arif, apa itu lencana harimau? Lencana harimau. Ini simbol statusku. Asal kamu pegang ini, orang-orangku akan langsung datang melindungimu. Jangan, Melati tak bisa terima hadiah ini. Kenapa? Lencana, harimau yang diincar seluruh kota. Anak kecil ini malah meremehkannya. Melati bisa melindungi kakak dan kakak ipar. Anak ini baik.
Anak ini baik, meskipun IQ-nya seperti anak 6 tahun. Tapi berbakti. Terima saja. Paman Arif kasih Melati banyak hadiah. Melati kasih Paman buah ginseng sakti. Itu keberuntungan sakti. Jangan. Itu pertanda baik. Jangan. Jangan sungkan, Melati akan petikan untukmu. Aduh, tunggu. Buah ginseng sakti ini kena logam, jatuh, kena kayu, layu, kena air, larut, kena tanah, tenggelam. Harus pakai alat emas, dipukul untuk dipetik. Di bawahnya serbet sutra, ditangkap piring porselen, baru bisa berhasil dipetik. Ya, yang tadi itu sudah coba berbagai cara, tapi gagal semua. Buah ginseng sakti ini sangat sakral. Jangan disia-siakan lagi. Mana ada repotnya. Melati akan kupetikan untukmu. Jangan. Begini saja sudah terambil. Aduh, nak, pelan-pelan. Nak, lihat jalanmu. Pelan. Ini. Aduh, untungnya nggak ada masalah. Tapi orang-orang tadi sudah berusaha keras, tapi gagal. Tapi Melati langsung berhasil. Ini untuk Paman Arif. Ini Melati makan. Melati, apa perasaanmu sekarang? Gawat, adik ketiga. Cepat, ambilkan air. Cepat. Aku. Melati, Rizal, Melati tersedak ya? Ini... Kak Ipa, kok aku di sini? Aku lagi ngapain? Kamu sadar? Aku sudah normal. Aku bukan gadis lugu lagi. Melatiku, kamu masih ingat aku? Kak Ipa. Hah? Ada air. Melati ini sudah normal. Paman Suya. Aduh, syukurlah ingatannya masih ada. Sini, tolong pegang ini. Buah ginseng sakti memang membawa keberuntungan. Ternyata bisa menyembuhkan penyakit Melati. Iya, kalau dikembangkan lebih lanjut, manfaat buah ini pasti melebihi bayangan. Melati, soal bertani. Aku sungguh harus memanggilmu guru. Aku? Nanti kita pisahkan saja. Kamu panggil aku kakek. Aku panggil kamu guru. Bagaimana? Profesor Bambang, jangan begitu, Pak. Melati hanya main-main. Profesor Bambang, jangan ambil hati, Pak. Kamu bilang ini cuma main-main. Aku sudah hidup setua ini. Orang yang membuatku terpana tak banyak. Melati, dia salah satunya. Di usia, aku lebih tua. Tapi soal kemampuan, dia guruku. Jangan ikut campur. Guru Melati ini, aku sudah putuskan.
Gawat, Pak Bambang serius ya. Kalau aku diam saja, bakat hebat Melati akan direbut. Tunggu. Melati. Laboratorium Paman adalah yang terbaik di dunia. Rizal, Pak Arif, jangan-jangan dia juga mengincar Melati. Nggak mungkin kan? Melati, apa Paman berkesempatan mengajakmu gabung ke laboratoriumku? Kalian ngomong apa? Melati baru pulih. Kamu langsung suruh dia ke lab? Ini kan memaksa. Melati pintar. Harusnya ke Universitas Nusantara. Di sana terlalu berat. Universitas Pertanian lebih baik. Biar aku yang latih dia. Kamu. Kalian tahu apa? Bakat Melati masih perlu ikut jalur sekolah biasa. Pak Arif, sebenarnya mau bilang apa? Begini saja, laboratoriumku nggak berani bilang nomor 1 dunia, nggak berani bilang nomor 1 dunia. Tapi peralatan, sumber daya, dan teknologinya itu yang terbaik di industri. Asal melatih ke Paman, kita bisa main-main sesukanya. Hei, jangan tertipu dia ya. Dia pembohong. Iya. Melati belum pernah belajar secara teratur. Harusnya belajar yang penting. Dua siluman tua ini tak tahu malu merebut orang dariku. Belajar tetap harus. Tapi harus yang terbaik. Ya, harusnya. Oke, deal. Soal sekolah anak ini nanti, biar aku yang urus ya. Kamu bilang apa? Sudah di mana? 1 persimpangan lagi. Persimpangan berikutnya, itu Desa Pratama. Dari zaman dulu, anak miskin jadi orang hebat. Kesulitan melahirkan bakat. Lebih cepat, kita harus yang pertama tiba di rumah Melati si Jenny Ustani. Siap. Soal sekolah Melati, biar aku yang urus. Aku pastikan dia masuk sekolah terbaik. Pak Arif, kamu ini gak adil ya? Iya, kalau gitu kita harus bersaing adil. Saingan aku, kalian masih kurang matang. Kakak dan kakak ipar Melati, apa yang Pak Arif berikan, Institut Riset Pertanian juga bisa. Jangan. Aku bisa masukkan Melati ke Universitas Nusantara. Hah? Asalkan Melati ikut aku, penginapan dan makan gratis. Bonusnya, 1 rumah tradisional di ibu kota. Apa? Institut Pertanian bersedia beri beasiswa 200.000 per tahun. Semua profesor di institut akan bimbing Melati. Di Universitas Nusantara, ditambah 2 koki Istana Negara untuk urus makanan Melati. Koki Istana Negara? Melati, ikut Paman Surya saja. Setiap hari makan enak. Makanan enak. Surya Hartono, kamu masih manusia. Menghasut anak dengan makanan. Itu bukan urusanmu. Masakan Chuan, Lu, Yue, Huayang. Setiap hari beda masakan. Melati, aku tambah 2 koki kue untukmu. Kue sesukamu. Aku belum pernah makan kue kecil. Aku belum pernah makan kue kecil. Asal Melati suka, akan kubuahkan untukmu. Ya? Bagus ya, Surya Hartono. Mainan begini ya. Institut Pertanian juga bisa untuk Melati menyewa koki Istana Negara. Bukan cuma itu, aku juga bisa untuk kalian berdua menyediakan pekerjaan tetap, status tetap, untuk memudahkan kalian merawat Melati. Jadwalnya kerja sehari, libur sehari. Jangan begitu, kami tak berbuat apa-apa. Mana bisa kami dapat pekerjaan tetap? Melati sudah bisa sekolah. Kami sudah merasa cukup. Kakak Ipa. Tunggu, aku akan menambahkan dari tawaran mereka, ditambah sebidang tanah di pinggiran ibu kota. Pak Arif, kamu keterlaluan. Keterlaluan. Kalau berani, kalian juga kasih. Hei, apa maksudmu? Kamu keterlaluan. Kakak ipar. Kok mereka berantem? Drama apa ini?
Jangan sampai karena Melati, kita jadi tak akur. Cepat, di depan. Itu rumahnya Melati si Jenius Tani. Kak, ada orang. Kami dari TV, mau wawancara anak tani Melati. Kamu anak tani Melati. Tanaman raksasa itu, semua ditanam kamu. Nggak akan mati kalau dimakan. IQ-mu cuma setara anak 6 tahun, bisa bedain padi dan gandum? Aku. Kalian dari mana? Siapa yang izinkan kalian ke sini? Wah, dia familiar banget. Melati, jangan takut. Kakek di sini. Ini, Melati. Paman Surya melindungimu. Dia. Aku gak salah lihat kan? Pak Alif Pratama, Profesor Bambang, Surya Hartono, orang terkaya. Kok semua dari sini? Ada apa ini? 3 tokoh besar sekaligus. Jangan-jangan demi Melati si Jenius Tani. Cepat foto! Pemimpin kota, ilmuwan hebat, orang terkaya, 3 tokoh besar, beramai-ramai merebut jenius pertanian. Sepatakam, 3 tokoh besar bersatu. Salipan merekrut anak tani Melati. Ini momen sejarah. Siapa suruh kamu rekam? Sudah izin? Kami wartawan TV. Kami mau wawancara anak tani Melati. Ini untuk anak. Ini namanya wawancara. Anaknya setuju? Anaknya ketakutan. Kepala stasiun TV kalian harus minta maaf. Mereka sampai marah karena gadis lugu membela dia. Gadis lugu ini pasti bukan sembarangan. Nak, tadi Om salah. Maaf ya, aku boleh wawancara kamu? Baiklah. Bisa kasih tahu Om, gimana cara menanam sayuran raksasa itu? Aku tanam biasa aja. Lalu mereka tumbuh besar. Itu gampang gitu. Ngomong apa sih? Konyol ya, dia nggak lugu ya. Nggak percaya? Baik, kulihatkan saja. Minum air, cepat tumbuh. Bercanda ya? Bisa tumbuh ya? Minum air, cepat tumbuh ya. Ini ada apa? Ini buahnya segar sekali, langsung tumbuh. Aku nggak berkedip kok. Cepat, lapor ke markas. Desa Pratama kecil ternyata punya petani sakti. Pak, ada masalah besar. Divisi kedua baru kirimkan materi berita tentang Melati si Jenius Tani. Cepat lihat, Pak. Biar aku lihat. Kenapa heboh begitu? Aku nggak salah lihat kan? Dia dulu begini, lalu begitu. Satu pohon buah langsung tumbuh. Sudah puluhan tahun di industri ini, aku belum pernah lihat teknologi hebat begini. Berita ini heboh banget. Tapi, apa berita ini bisa dipublikasikan? Pak, ada apa ini? Rahasia tingkat 1. Kita tamat. Katanya, IQ anak ini hanya setara anak 6 tahun. Beberapa hari lalu, dia menanam tanaman raksasa. Maksudmu, sayuran ini semua ditanamnya? Ya. Kedatangannya bisa jadi memicu revolusi di bidang pertanian.
Kepala Bambang di Desa Pratama berinteraksi dengannya. Bambang. Bagus. Dasar si licin. Cepat juga dia. Namanya Melati kan? Beritahu semua. Jaga dia baik-baik. Siap. Melati, gelar anak tani Melatimu memang pantas untukmu. Kak Ipa, coba. Rizal, buah manis ini manis banget. Kakek, Paman, coba juga. Makasih Melati. Pak Bambang, kali ini aku duluan. Kamu gak adil ya? Manis banget. Sari buahnya segar, daging buahnya lembut. Manis banget. Juicy banget. Gak bisa berhenti. Enak banget. Manis. Juicy. Gak bisa berhenti. Enak banget. Manis. Juicy. Manis. Juicy. Manis. Juicy. Waduh, apa aku boleh lihat ini? Syukurlah, akhirnya gak ribut lagi. Jangan ribut lagi karena aku. Melati benar. Kita-kita tua ini malah diajarin anak kecil. Melati benar. Kita yang tua-tua ini malah diajarin anak kecil. Iya, kita bertiga memang terlalu egois. Cuma mikirin merebut anak itu. Melati, dia punya bakat besar. Nanti pasti jadi orang berguna. Penilaian dari 3 tokoh besar terlalu tinggi ya. Anak ini, apa bisa sehebat itu? Melati, Paman mau minta tolong. Silakan. Ini tanah gurun yang Paman bawa. Tanah gurun? Melati, bisa coba tanam di sini. Loh, ini tanah gurun. Jangan, kamu menyulitkan anak ini. Melati, bisa coba tanam di gurun pasir? Ini kan gurun pasir. Siapapun tahu di sana tak bisa tumbuh apapun. Kamu ini benar-benar aneh pikirannya. Iya, aku tahu. Cuma, gundukan pasir saat ini makin parah. Ini juga masalah yang tak bisa diselesaikan Institut Pertanian. Lagi pula, gurun pasir sekarang tak hanya menelan lahan subur, tapi juga hidup ratusan juta orang. Meskipun ada cara mengurangi pasir, tapi teknologinya mahal, sulit untuk dipopulerkan. Meskipun sudah ada cara mengendalikan pasir, tapi teknologinya terlalu mahal, sulit untuk dipopulerkan. Iya. Nggak nyangka ada hal seperti ini. Di perbatasan yang kupertahankan,
Sayuran segar sangatlah berharga. Kamu menderita. Kalau Melati bisa menaklukkan masalah ini, maka para saudara di garis depan dan warga desa semua bisa makan sayuran segar. Melati, Paman gak akan memaksamu. Kalau gagal, ya sudah. Aku bisa coba. Baik, berani-beranilah. Paman percaya kamu. Cepat, ini berita besar. Menanam di gurun. Jenius tani apaan? Akan kubongkar siasatnya. Pak, anak tani Melati difoto. Apa? Ini dari stasiun TV. Adalah cuplikan terbaru. Tanah di kotak ini kok aneh sekali? Pak, itu bukan tanah. Itu pasir. Apa katamu? Dia mau tanam sayur di pasir gurun? Ya. Menarik ya. Ini benar-benar eksperimen yang berani. Pak, soal media, perlu ditangani? Nggak usah. Biar saja dia. Lagian, kita juga bisa lihat sehebat apa dia. Pak Bambang, benarkah ini bisa? Ini kan pasir gurun. Kamu tahu, bakat bertani Melati sangat hebat. Aku yakin dia mampu. Tumbuhlah bibit sayur. Berhasil! Benar-benar berhasil. Bagus. Bagus sekali. Benar-benar berhasil. Di gurun benar-benar tumbuh akar. Kalau tidak lihat sendiri, siapa yang percaya? Laboratorium kami sudah 30 tahun meneliti. Baru pertama kali lihat di atas pasir kuning bisa tumbuh daun hijau segar begini. Riza, Melati berhasil. Iya, para saudara di perbatasan akhirnya bisa makan sayur segar. Melati, makasih. Kakak, bukan. Ternyata dia berhasil menanamnya. Cepat, fotoin. Ini sejarah. Apa aku salah lihat? Hidup. Dia berhasil menumbuhkan sayurnya. Patu pala, benar. Emas itu dimanapun akan bersinar. Masalah yang sudah mengganggu kita lebih dari 30 tahun, ternyata seorang anak kecil yang menyelesaikannya. Anak ini berbakat luar biasa. Kelihatannya biasa saja. Nanti harus direkomendasikan ke Institut Riset Pertanian kita. Melati, seenaknya kamu langsung selesai masalah yang sudah lama mengganggu kita. Aku sehebat itu. Tentu saja. Kamu berjasa besar kali ini. Jasa besar? Nanti, siapapun yang lihat kamu, pasti akan salut padamu. Kakak ipar, jangan ngomong gitu. Melati ini menyenangkan sekali. Iya, cuma umurnya masih kecil, tapi masa depannya cerah. Dipujinya sampai ke langit. Sehebat itu. Kenapa dia tidak menanam sayur di celah batu? Anak tani Melati. Menanam sayur di gurun, apa hebatnya? Bisa menanam sayur di celah batu? Tanam sayur di celah batu. Kamu cari masalah ya? Selain cari salah, bisa kerja beneran nggak? Udah. Pengawal, usir orang cari masalah ini. Siap, suruh dia dipecat sekarang juga. Tunggu,
Paman Arif, aku juga mau coba menanam di celah batu. Apa katamu? Melati, kamu jangan ikut main-main dengannya. Iya, di celah batu ini apa yang bisa ditanam? Itu kan cuma main-main. Paman Bambang, aku tahu kalian baik padaku. Kalau aku berhasil, Ini, gadis lugu memang gampang dibujuk. Cuma beberapa kata, langsung tertipu. Nanti kalau gagal, kita lihat saja nasibmu. Melati, jangan. Tenang, Kak Ipar. Aku tahu apa yang kulakukan. Ini, Kak Ipar. Baiklah, karena kamu sudah putuskan, kakak dukung kamu. Baik. Benar-benar ditanam. Melati, jangan asal-asalan. Kita coba saja. Kita lihat saja apa yang kau buat. Cepatlah tumbuh. Pika? Dua? Ini jamur ungu sakti liar. Jamur ungu sakti itu apa? Ini tercatat di Kitab Tumbuhan Nusantara sebagai tumbuhan sakti. Aku sudah 50 tahun mempelajari botani. Seumur hidupku, aku hanya pernah lihat gambarnya. Jamur ungu sakti liar, harganya 100 kali lebih mahal dari emas. Apa? Cuma beberapa jamur liar, kan? Bisa berapa harganya? Lihat baik-baik. Atap jamurnya, teksturnya, warnanya. Ini mutu terbaik di kelasnya. Melati berhasil menanam yang sesungguhnya. Palsu kan? Jamur tumbuh di celah batu. Menurut Profesor Bambang, ini mungkin pusaka negara. Dia berhasil menanamnya, dan ini pusaka negara. Melati, Paman Surya tawar 5 miliar untuk membeli semua jamur ini. 5 miliar? Surya Hartono, kamu meremehkan siapa? Aku tidak. Dengar ya. Jamur ungu ini kalau dilelang, harga awal sebatang sudah hampir 10 miliar. Apa? Berarti 3 ini harganya 30 juta dong. Aku lah salah dengar kan? Waduh, satu ini sudah cukup beli nyawaku. Atapnya ungu, hitam dan mengkilap. Kilau catnya mempesona. Bagus sekali. Ciri khas jamur ungu sakti, semua cocok. Kelihatannya seperti dicat ungu. Jamur hitam ungu dari zaman kuno memang pantas namanya. Aku riset seumur hidupku, tak pernah lihat ini. Malah ditanam oleh seorang anak. Laporkan segera. Anak ini harus dilindungi. Baik, Pak. Jamur ini mahal sekali. Jamur ungu sakti liar sepertinya sangat langka. Jadi harus diserahkan. Karena terlalu langka. Milikinya malah jadi beban. Kakek, kalian suka? Kalau kalian suka, aku tanam lagi saja. Apa katamu? Dasar gadis lugu, sok hebat. Jamur kecil cepat besar. Kok
bisa? Jamur ungu liar sulit bertahan hidup. Hebat! Dia menanamnya begitu saja. Hebat, Melati. Kamu selesaikan masalah besar lagi. Iya! Laboratoriumku meneliti jamur ungu liar. Puluhan tahun tak ada hasil. Tak kusangka Melati bisa memproduksinya massa. Dengan Melati, harga jamur ungu langka sepertinya akan turun drastis. Gimana, Om? Aku bukan cuma menanam di celah batu, tapi juga membuat banyak. Harus minta maaf pada anak itu. Iya, kurang ajar menindas anak. Nah, Om salah. Baiklah, tapi jangan menilai orang dari penampilan. Maaf. Melati, nanti mau belajar sama kakek? Aku tak akan pergi. Hanya di Desa Pratama. Aku sudah sembuh. Saatnya balas budi. Aku sudah normal. Aku mau bersama Taka dan Tata Ipar. Melati, yang kamu suka, lakukan saja. Kakak selalu mendukungmu. Melati, kakak ipar hanya berharap kamu bahagia. Aku suka bertani. Di Desa Pratama, di ladang, juga bisa tanam yang bagus. Melati ini sungguh berharga. Aku tak salah menilainya. Tatek Bangbang, jangan khawatirkan saya. Kalau butuh bantuan saya, langsung cari saya saja. Saya pasti bantu. Kalau begitu, untuk urusan belajar, Melati datang saja ke Institut Riset Pertanian. Kami pasti ajari sepenuh hati, takkan sembunyi-sembunyi. Lab saya nanti selalu terbuka untuk Melati. Mulai hari ini, semua biaya kuliah Melati, biar saya yang tanggung. Jangan rebutan ya. Makasih Kakek Bambang, Paman Arif, Paman Surya. Aku pasti takkan mengecewakan harapan kalian. Mengubah sejarah. Anak tani Melati berhasil lagi menaklukkan masalah pertanian dunia, menjadi pemenang Nobel termuda. Melati, ayo makan pangsit. Cantiknya. Kakak, tenang. Melati ada. Kak Ipa, mereka galak. Melati, tenang. Ambilkan saja padaku. Jangan takuti anak. Sudah datang. Aku coba. Melati. Ini pasti berkah dari Tuhan. Kita diberkati.
Kalau gitu, kita nggak akan kelaparan lagi, kan? Sudahlah, jangan percaya gadis lugu. Ayo. Nggak beli ya nggak beli. Ngomongnya kok gitu? Nggak apa-apa. Kak Ipar, ambil. Kita beli permen. Melati menderita karena kakak ipar. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku lapor polisi. Tangkap mereka. Serang. Kak Ipar. Melati, jangan nangis. Kakakmu pasti akan kembali. Kakak, akhirnya kamu kembali. Tenang, kakak di sini. Aku tahu kamu masih hidup dan akan kembali. Masakan Kak Ipa tetap enak. Kalau enak, makan lagi. Pelan-pelan. Awas, panas. Oke. Sayang, ayo makan. Rizal, makan juga.